Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknik Sinika Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai masalah handphone, baik di hardware maupun di software, dan caranya sendiri bisa di offline ataupun online. Untuk kerusakan tertentu bisa di online dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknik Sinika Jepara. Di video kali ini ya, di TNC berbagi, tutorial bagaimana cara menangani, yaitu ada Vivo Y16 kondisinya adalah tersangkut verifikasi akun Google. Dapat kita lihat settingannya sebentar ya. Di sini baru menyiapkan ponsel beberapa menit dan kita tunggu untuk halaman selanjutnya muncul dulu. Setelah menyiapkan ponsel tadi dapat kita lihat salin aplikasi dan data, kita klik di jangan salin. Kita tunggu sebentar untuk memeriksa info. Biasanya untuk di Vivo akan dibawa ke halaman gambarkan pola ataupun masukkan PIN yang sebelumnya di-reset ataupun dihapus ya. Untuk kasus sebelumnya ataupun kronologi di handphone ini dilakukan hard reset karena lupa dengan lupa dengan PIN pola layarnya. Tetapi di settingan ini tadi dapat kita lihat, yaitu langsung masuk di memverifikasi akun ya. Dapat kita lihat sekali lagi, kita klik di jangan salin dan kemudian di memeriksa info seperti ini biasanya masuk digambarkan pola ataupun masukkan PIN yang sebelumnya ada, kemudian di bawah ada kata gunakan akun Google gantinya. Tetapi di sini tidak kita lihat untuk hal tersebut ya. Apabila ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya dibuat di handphone ini, dapat dimasukkan di kolom ini, kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password, kemudian setting ke halaman selanjutnya dan handphone bisa dipakai kembali. Tetapi jika tidak ingat, seperti halnya di handphone ini, dapat kita setting sekali lagi ya untuk tampilannya berbeda, yaitu tidak muncul gambarkan pola ataupun masukkan PIN yang tadinya lupa itu tidak ada. Mungkin untuk keamanan Androidnya mungkin berbeda ya, dapat kita lihat saja. Untuk di settingan ini di jaringan WiFi terhubung ya. Untuk langsung saja kita masuk di pembahasan. Di jaringan WiFi kita hubungkan dulu. Oke, untuk jaringan WiFi sudah terhubung seperti ini. Kita dapat mundur sampai di halaman kata hello seperti ini ya. Di halaman kata hello ini, di sini kita lihat ada panggilan darurat yang berada di bawah. Kita klik logo atau tampilan panggilan darurat ini ya. Setelah kata panggilan darurat kita klik, kita pilih ataupun kita klik di 112, kemudian kita panggil. Setelah itu kita pilih di catatan nanti. Kita klik panggil, kemudian handphone akan melakukan panggilan. Di sini ada logo catatan. Catatannya kita klik. Jika tidak langsung muncul, dapat kita ulangi. Tidak langsung terbuka untuk catatannya, dapat kita ulangi seperti ini dengan cepat di kata catatan ya. Kita checklist di bagian ini, kemudian kita klik setuju. Di sini ada logo tambah, dapat kita klik untuk tambah ataupun plus ini ya. Setelah itu maaf, ada kendaraan lewat ya. Setelah itu kita harus memunculkan logo dulu, keyboard dulu ya. Kita klik di bagian sini, maka akan muncul keyboardnya. Keyboardnya ini kita ketikkan acak saja seperti ini. Kemudian di bagian atas kanan ada checklist ya, kita checklist 1 kali. Maka di bagian bawah akan berubah seperti ini, ada logo berbagi ya, dapat kita klik di logo berbagi. Kata izinkan muncul, kita klik di kata izinkan, kemudian kita klik di berbagi kembali seperti ini. Ada 4 pilihan, kita pilih dibagikan sebagai gambar ya. Jangan yang lain, kita pilih bagikan sebagai gambar seperti ini, kemudian muncul kata berbagi yang berada di bawah, kita klik. Akan dibawa ke halaman seperti ini, berbagi dengan apa, kita pilih salah satu, kita scroll dulu ke atas, kita pilih yaitu di Google telusuri gambar ya, ada Google telusuri gambar, kita klik, kemudian handphone akan berubah ke halaman Google Lens seperti ini ya. Di pojok kanan atas ada titik 3, kita klik untuk titik 3-nya, ada 3 pilihan, kita pilih salah satu, di tengah saja kita pilih kebijakan privasi. Kebijakan privasi kita klik, dibawa ke selamat datang di Chrome, kita klik setuju, kemudian pilih lain kali. Halaman voice Google.com muncul, kita lihat ada titik 9 di bagian sini ya. Titik 9-nya ini kita pilih ataupun kita klik, akan muncul beberapa pilihan, kita pilih di Google telusuri.
Google telusuri kita klik tadi akan muncul halaman Google di kolom pencarian sebelah sini kita ketikkan kata yaitu VN Room spasi bypass seperti biasa di, eee, video-video saya ya. Oke, untuk kalimatnya seperti ini VN Room spasi bypass ya, setelah benar tulisan kita dapat kita klik searching. Maka halaman Google akan muncul, paling atas sendiri muncul VN Room Bypass Google Account 2024, apabila, diputar 2025 ini akan berubah 2025 ya. Kita klik di kata ini VN Room Bypass Google Account 2024-nya. Kemudian kita scroll ke atas sedikit biar sempurna terbuka dulu, kita cari yang namanya open setting ya. Di sini ada open setting, kita klik untuk open setting. Halaman pengaturan akan muncul di handphone ini ya. Kita scroll ke bawah dulu, kita coba lihat tentang telepon. Di sini kita pilih tentang telepon, kita tengok dulu versi Android-nya 12, tetapi untuk informasi perangkat lunak kita coba lihat dulu. Update keamanannya di ini ya, bulan Agustus 2024 untuk keamanan Android-nya. Oke, setelah kita tengok versi Android 12 keamanan Agustus 2024 dapat kita kembali seperti ini sampai di halaman pengaturan kita kembali ya. Kita lanjut. Di sini kita mencari pintasan dan aksesibilitas ya. Kita klik di pintasan dan aksesibilitasnya ini. Kemudian setelah kita klik kata tersebut, kita mencari yang namanya sentuhan mudah. Di sini ada sentuhan mudah ya. Dapat kita klik di sentuhan mudah ini, andaikan bahasa Inggris adalah Easy Touch ya. Sentuhan mudahnya ini kita aktifkan dulu. Setelah aktif untuk sentuhan mudah, di sini akan muncul logo berwarna hitam keabuan ini ya. Kita klik, kita coba lihat ada Facebook dan pesan ya. Oke, kita kembali setelah kita mengaktifkan sentuhan mudah, kita kembali seperti ini, kita kembali sampai di pengaturan. Di sebelah kanan atas ada logo pencarian, pencariannya ini kita klik, kemudian di sini kita ketikkan kalimat yaitu kesehatan dan digital kontrol orang tua ya. Oke, seperti ini. Setelah kita ketikkan kesehatan sudah muncul, apabila tidak muncul silakan ketik lengkap kesehatan digital ya. Setelah muncul untuk kesehatan digital dan kontrol orang tua, kita klik untuk kalimat ini. Akan terbuka kesehatannya, kemudian kita pilih disiapkan kontrol orang tuanya, ini kita klik, kemudian kita pilih dimulai. Menyiapkan penggunaan perangkat, kita pilih di orang tua ya, ada kata orang tua dapat kita klik, kemudian dapatkan family link. Seperti ini. Buka dengan apa, kita pilih di App Store ya, VApp Store ini kita klik di VApp Store. Apabila muncul beberapa pilihan, silahkan pilih di VApp Store, biasanya berada di bagian atas berwarna pink ya, tetapi di kali ini berwarna kebiruan. Kita klik di kita klik di hanya sekali. Setelah kita klik VApp Store, kemudian klik hanya sekali, kemudian kita pilih di setuju. Halamannya akan terbuka seperti ini, family link untuk orang tua. Di sebelah kanan atas ada logo pencarian kembali, kita klik untuk logo pencariannya. Kita ketikkan ACT ya. Sebenarnya kita akan menuliskan activity launcher tetapi sudah muncul, kita pilih yang berada di atas. Apabila tidak muncul silahkan ketikkan activity launcher ya. Kita pilih yang berlogo roket menuju ke atas, kemudian warnanya keabuan, kita klik dapatkan. Kemudian handphone akan memasang daripada activity launcher ini ya, kita tunggu dulu untuk memasangnya. Setelah memasang maka katanya akan berubah menjadi buka. Kita klik di sebentar ya. Kita klik di buka. Oke, kita klik di buka seperti ini. Kata sanggahan muncul, dapat kita klik oke. Memuat dari beratus-ratus aplikasi dapat kita tunggu dulu. Memuatnya ini perlu beberapa detik ya, kita tunggu sampai selesai terbukanya daripada peluncur aktivitas. Kita tunggu dulu dan nanti kita lanjut ya setelah terbuka untuk peluncur aktivitasnya ini. Dan di sini siapkan dulu handphone bantuan lain ya, siapkan dulu untuk handphone bantuan lain, yang dimana handphone bantuan lain ini sudah ada akun Gmail beserta passwordnya ya, siapkan dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di sini, kita pilih tadi yaitu sentuhan mudahnya ini kita hidupkan dulu ya. Untuk sentuhan mudahnya kita hidupkan. Di sini kita pilih logo pengaturan sentuhan ini, kita klik
sentuhan pengaturannya kita klik, kita pilih di kustomisasikan menu ya, kustomisasikan menunya ini kita klik, kemudian kita tambahkan di bagian atas ada tambah. Kita tunggu sebentar, kita scroll ke bawah, kita mencari yang namanya peluncur aktivitas ya. Kita cari peluncur aktivitas yang kita download tadi. Oke, sudah ketemu ya peluncur aktivitasnya, ini kita checklist. Setelah itu kita dapat kembali lagi sampai di menu peluncur aktivitas ya. Oke, seperti ini. Gunanya ini adalah apabila nanti kita salah klik di salah satu pengerjaan kita, ini bisa kita kembali ke halaman ini kembali ya dengan menggunakan ini, kita klik kemudian kita pilih di peluncur aktivitas ya. Oke, kita kembali dan kita lanjut ya. Kita mencari setelah terbuka peluncur aktivitas dan kita tambahkan di sini tadi, kita scroll ke bawah terus untuk peluncur aktivitasnya ini. Kita cari yang namanya peluncur aktivitas ya. Kita scroll ke bawah terus sampai huruf P, kemudian kita pelan-pelan. Oke, sudah huruf P, kita pelan-pelan dan kita temukan yaitu penyiapan Android ataupun Android setup ya jika bahasa Inggris. Oke, penyiapan Androidnya ini kita klik seperti ini. Setelah penyiapan Android ini kita klik, coba kita cari tanpa logo gembok, tanpa logo gerigi ya. Di sini ada satu tanpa logo gembok, kemudian di sini kedua, kita cari yang ketiga, di sini ketiga, kemudian untuk di ini tadi dapat kita lihat biasanya kita klik di sini ya, tetapi untuk di kali ini coba kita karena untuk apa namanya logo dari gambarkan pola tadi tidak ada ya di setelan setelan sebelum memverifikasi akun, maka dapat kita scroll ke bawah terus saja sampai ketemu yang namanya penyiapan Android ya. Oke, terus saja sampai di bawah. Oke, di sini sudah ketemu dua kata yaitu penyiapan Android ataupun Android setup ya. Untuk dua-duanya sama, untuk kalimatnya sama. Kita coba pilih yang atas dulu ya. Di sini penyiapan Androidnya kita klik. Apabila nanti salah, kita bisa menuju ke sini kembali ke peluncur aktivitas dengan menggunakan ini. Kita klik di peluncur aktivitas ya. Kita klik di penyiapan Android ini. Oke, di sini dapat kita lihat belum masuk ya. Ternyata tidak bisa, kita klik disiapkan seperti ini. Di bawah kembali ke halaman Hello ya. Coba kita klik di ini, kemudian kita klik di peluncur aktivitas, akan kembali ke sini kembali. Kita coba yang berada di bawah tadi, sudah kita coba yang di atas dulu, kemudian kita coba yang berada di bawah. Kita klik menyiapkan ponsel kembali ya. Untuk hal ini belum masuk, kita siapkan ponsel, coba kembali ke sini lagi, kita coba kembali lagi di peluncur aktivitas, kita pilih yang berada di atas ya, kita klik di bagian atas. Di sini akan muncul siapkan penyelesaian 2204. Teorinya adalah yaitu penyiapan Androidnya 2, kita klik yang di atas dulu, kemudian di bawah, kemudian kita ubah yang ke atas kembali ya, 3 kali ya, 3 kali di penyiapan Androidnya yang atas, kemudian bawah, kemudian atas kembali. Setelah hal ini muncul, dapat kita lakukan mulai ya, kita klik di mulai. Menyiapkan ponsel muncul, dapat kita tunggu dulu ya penyiapan ponselnya apakah di kali ini jebol ya untuk keamanan Agustus 2024 ya. Di sini mulai salin aplikasi dan data, dapat kita klik berikutnya saja. Gunakan perangkat lain, dapat kita klik berikutnya. Temukan kabel perangkat lama Anda, di sini akan kita kirim akun Google yang berada di handphone bantuan ini menggunakan tanpa kabel, maka kita pilih di tidak ada kabel. Salin tanpa kabel kita klik ya, kemudian untuk gunakan perangkat lama dapat kita klik berikutnya. Kita tunggu untuk memeriksa info. Oke, seperti ini tampilannya ya. Untuk sebelum kita eksekusi dibawa ke memverifikasi akun. Hal ini sudah beda, buka aplikasi di perangkat lama Anda, dapat kita klik berikutnya. Kemudian kita klik berikutnya lagi, di sini verifikasi ponsel Anda terakhir kali V2004 ya. Hal ini jangan diubah dulu, untuk tampilannya seperti ini. Kita beralih ke ke handphone bantuan ini ya. Di handphone bantuan ini sudah ada akun Gmail beserta password ya. Kemudian handphone terkoneksi di jaringan WiFi ataupun kartu SIM data. Setiap handphone pasti ada
halaman Google bisa dicari, jika tidak ada di desktop utama silahkan masuk di, apa namanya, di menu-menu tertentu ada halaman Google. Kita klik di halaman Google ini, kemudian kita ketikkan setup my device. Oke, untuk setup my device muncul seperti ini ya, setup my device dapat kita klik untuk kata setup my device-nya. Kemudian kita klik berikutnya, di sini akan kita hubungkan dua perangkat ini. Kita tunggu untuk menghubungkan, jika langsung terhubung dapat kita klik berikutnya, kemudian kita klik salin ya, karena ada pola di handphone saya maka buka dulu. Di sini kita tunggu untuk menyalin akun Anda, kita tunggu sebentar untuk menyalin ke sini. Jika terjadi error, silahkan ulangi lagi ya. Lanjutkan ini lancar ya. Jika terjadi error untuk setup my device silahkan ulangi kembali. Di sini biarkan saja sampai muncul kata lewati dan coba lagi. Setelah muncul kata tersebut silahkan klik coba lagi apabila terjadi error ya. Jika tidak, seperti ini langkahnya. Bersiap menyalin, kita tunggu. Proses mungkin perlu beberapa menit, ini kita tunggu ya. Kita tunggu untuk di sini akan muncul kata salin, kemudian kita lanjut. Di sini akan kita tunggu dulu untuk kedua handphonenya seperti ini. Di sini nanti akan berubah ya, ketika di sini sudah bersiap menyalinnya sudah selesai, handphone akan berubah seketika. Kita tunggu untuk kata di sini muncul dulu. Untuk video tidak saya skip ataupun saya percepat ya, karena ini momen penting yang dimana perlu beberapa menit tetap saya fokuskan videonya. Dapat dipahami kembali ya, untuk sekedar pengalaman untuk di eh, update keamanan di bulan-bulan akhir 2024, semakin sulit untuk pengerjaannya, termasuk ini ya, untuk di Y16 ini lumayan sulit karena tadi untuk penyiapan Android-nya harus pakai trik di atas dulu, kemudian bawah, kemudian atas. Oke, sudah muncul kata salin ya, kita tetap pilih di jangan salin, kita pilih di jangan salin. Jangan salin muncul, kita pilih di jangan salin kembali, tidak dapat menyalin, handphone berubah dengan seketiknya. Handphone ini kita singkirkan karena sudah tidak ada gunanya ya. Oke, tidak dapat menyalin, gini kita lanjut. Kita klik di kata berikutnya seperti ini, kemudian mendapatkan info akun, kita tunggu sebentar. Layanan Google muncul, kita klik lainnya, kemudian kita klik setuju. Kita tunggu beberapa saat muncul siapkan layar kunci, kita pilih dilewati saja, kita klik lewati kembali. Kemudian di halaman selanjutnya akan muncul akses asisten, kita klik lewati saja di asisten, kemudian kedua kita lewati juga. Halaman selanjutnya muncul kembali, yaitu ada lagi, kita klik di lain kali. Menyiapkan ponsel Anda, tunggu beberapa menit, ini kita tunggu sejenak, biasanya handphone akan berubah ke halaman pengaturan awal, yaitu di kata hello ya, ataupun langsung ini ternyata langsung masuk menu awal ya. Jika handphone berubah ataupun langsung tampil ke halaman tertentu, itu normal ya, jika handphone tidak seperti ini, tidak seperti di video saya langsung masuk di apa namanya, di settingan ini ya, di menu awal ini. Jika tidak langsung seperti ini, biasanya masuk ke menu kata hello ataupun settingan awal, silahkan lanjut saja settingannya, kemudian nanti akan masuk ke menu ini juga, sama ya, intinya sama. Tetapi jika lancar ataupun memang seperti ini mungkin ya, ini sudah selesai untuk di pengerjaan kita. Tetapi ada satu tugas bagi yang masih setting-setting di awal, mungkin dari halaman kata hello, jangan di skip ataupun di stop dulu untuk videonya, silahkan simak dulu sampai akhir ya. Di sini ada satu tugas yang harus kita selesaikan. Oke, untuk peluncur aktivitas masih ada, kemudian untuk ini juga masih ada, untuk apa namanya, sentuhan mudah masih ada di sini. Ini kita hilangkan karena sudah tidak berfungsi. Langkah yang pertama untuk yang kita kerjakan ataupun yang wajib harus kita lakukan, yaitu menghapus akun yang sudah kita kirim tadi. Kita masuk di pengaturan, kemudian kita geser ke bawah, kita mencari kata akun. Di sini ada kata akun, kita klik. Untuk akun Gmail yang kita kirim tadi kita klik, kemudian kita hapus akun ya, kita klik hapus akun. Oke, seperti ini. Jika di tombol bawah ini hanya satu logo, tombol navigasinya hanya ada satu, yang ini dan ini tidak ada ya, silahkan reset data pabrik saja. Setelah ini reset data pabrik melalui pengaturan. Ini untuk saya juga saya reset data pabrik untuk menghilangkan
aplikasi, peluncur aktivitas, dan menu sentuhan ini ya. Kita masuk di pengaturan, kita scroll ke bawah terus sampai ketemu sistem seperti ini, kemudian untuk opsi resetnya kita klik. Di sini ada reset kesetelan pabrik, kita klik hapus semua data, hapus semua data. Bagi yang ragu silahkan lakukan seperti ini saja, handphone akan lebih sempurna. Dan kita tunggu untuk handphone mati sejenak kemudian hidup kembali ya. Kita tunggu dulu untuk hal ini, dan Vivo sudah muncul untuk powered by Android. Sampai di halaman pengaturan awal, yaitu di settingan bahasa dan wilayah. Videonya ini akan saya jeda sebentar ataupun saya skip, karena untuk loading beserta ini penghapusan device ini berjalan beberapa lama, beberapa menit. Untuk itu video saya percepat sebentar sampai di menu settingan awal. Baik ya, kita lanjut. Karena sudah masuk di kata hello, kita klik di kata mulai, kemudian kita klik di berikutnya, kemudian di sini kita checklist, kemudian kita klik berikutnya kembali. Di sini sudah muncul siapkan offline ya, kita klik di siapkan offline, tidak butuh kembali jaringan WiFi ataupun kartu SIM data. Kita klik di berikutnya untuk tanggal dan waktu, lainnya kemudian setuju. Dan untuk di metode buka kunci kita lewati juga. Di sini kita klik berikutnya. Kita tunggu sejenak. Untuk dari Vivo kita lewati juga ya, kita lewati untuk dari Vivo-nya. Di pilihan mode navigasi kita klik di berikutnya saja, kemudian yang terakhir kali kita klik mulai. Untuk yang tadinya tombolnya hanya satu navigasi yang berada di sini, tidak ada tiga. Untuk di reset data pabrik, setelah itu akan muncul 3 navigasi tombol, kemudian peluncur aktivitas sudah hilang dan sentuhan mudahnya sudah hilang. Oke ya, untuk di video kali ini saya akhiri. Semoga ada manfaat di Vivo Y16 Android 12, tetapi untuk keamanannya di Agustus 2024 sudah dapat kita selesaikan tanpa komputer, sedikit ribet tetapi sukses dan membawa nota ya. Untuk di kali ini videonya saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang berkenan di video saya, silahkan untuk like, comment, dan subscribe, dan serta support untuk channel saya yaitu TNJ Teknisi Nekat Jepara. Yang sudah support, like, comment, dan subscribe serta share video saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah serta barokah. Amin ya amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.